tentang iddahnya perempuan yang menjadi janda kalau disebabkan jandanya ditinggal wafat, kalau sedang hamil sampai melahirkan. Kalau tidak hamil, iddahnya 4 bulan 10 hari. Yang ditinggal wafat kalau sedang hamil sampai melahirkan. Kalau yang tidak hamil tapi dia sedang haid atau masih mempunyai waktu haid, ya, bisa haid, ini iddahnya 3 kali sucian. Kalau yang tidak hamil dan dia tidak haid, dalam arti belum haid atau sudah kelewat masa haidnya nenek-nenek, maka iddahnya adalah 3 bulan. Dan iddahnya perempuan yang ditalak oleh suaminya dan belum diapa-apain, belum didukhul atau belum disentuh, maka la iddatalah, tidak ada iddah. Dan wajib bagi mantan suami yang telah menceraikan istrinya talak 1 dan 2, wajib memberikan tempat tinggal dan nafkah, ya, selama istrinya tidak nusud sebelum diceraikan sampai selesai iddah. Dan yang menceraikan talak 3 wajib memberikan tempat tinggal saja sampai iddah selesai, tidak wajib memberikan nafkah, kecuali istri yang dicerai 3, mantan istri yang dicerai 3 sedang hamil, maka wajib memberikan nafkah mantan istri yang dicerai 3 kalau keadaan sedang hamil. Maka pada kesempatan kali ini sampai pada wal mu'tadah. Faslun wal mu'tadah, tentang iddah perempuan yang sudah diceraikan oleh suaminya, wanita yang sudah diceraikan oleh suaminya, ada masa iddahnya. Masa iddah itu masa tunggu, ya. Tidak boleh menikah dengan laki-laki yang lain karena masih bahasanya masih gantungan tadi. Iddahnya perempuan yang sudah diceraikan oleh suaminya, tidak bisa menikah dengan laki-laki yang lain sebelum selesai iddahnya. Ini iddah terbagi 2 bagian, terbagi 2 macam. Wal mu'tadah, wanita yang iddah ala darbaini, terbagi 2 macam. Yang pertama, perceraiannya disebabkan mutawaffa anha, sebab suaminya meninggal. Jadi janda itu sebab suaminya meninggal. Yang kedua, wa ghairi mutawaffa anha, janda sebab bercerai dengan suaminya. Suaminya masih ada tapi dicerai. Jadi status janda yang iddah itu ada yang mutawaffa anha, jadi jandanya karena meninggal dunia suaminya, yang kedua karena diceraikan oleh suaminya. Maka beda ketentuan. Fal mutawaffa anha, sekarang iddahnya wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya. Ini pun tafsil, ingkanat hamilan, kalau yang ditinggal wafat oleh suaminya, kalau sedang hamil, ya, inkana hamilan, kalau sedang hamil, iddahnya faiddatuha biwad'il hamli, iddahnya itu kalau melahirkan. Ini bisa lama. Kalau umpama suaminya meninggal, hamilnya baru 1 bulan, 8 bulan berarti iddahnya, ya, sampai anak dilahirkan. Bisa cepat, ya. Kalau umpama suaminya meninggal pas istrinya hamil 9 bulan. Nah, 9 bulan 10 hari, ya, hamil tua, suaminya meninggal. Nah, karena kaget suaminya meninggal, malam istrinya sedih, kontraksi, akhirnya lahiran tuh. Jam 10 malam suaminya meninggal, jam 11 malam istrinya melahirkan, selesai iddahnya tuh. Cuma 1 jam berarti, ya.
1 jam ya. 1 jam bisa menikah, ya bisa, idahnya paling cepat. Ini kan contohnya, bisa saja contoh seperti ini ya, idah dalam ditinggal wafat ketika hamil. Istrinya hamil 9 bulan, 9 bulan hamil tua. Akhirnya suaminya meninggal ya, meninggal karena ya sebab kecelakaan atau sebagainya. Status istri menjadi janda, menjadi janda. Jam 10 meninggal, jam 12 ini mules, dalam arti tadi ya, ingin melahirkan, dibantu ya, dibawa ke rumah sakit, ini harus disesar ya, atau umpama di rumah sakit dibantu oleh dokter ya, dokter kandungan, yang membantunya itu dokter laki-laki ya. Tahu nih si janda ini baru nih suaminya meninggal ya, suaminya udah meninggal, dibantu. Akhirnya ada tuh si dokter itu suka sama wanita yang melahirkan tadi ya, dilamar ya, dilamar, diterima, nikah, bisa itu ya. Cuma itu mah tega doang ya, enggak. Suaminya belum dimakamin udah nikah ya, itu tega itu mah gitu. Tetap ada aturan-aturannya ihdad gitu kan. Ada, itu mah tega banget ya. Kemarin suaminya meninggal, ya mentang-mentang sekarang udah ngelahirin nikah ya, itu mah tega banget. Bong-bong menang. Tetap kalau menurut hukum asli kan hukumnya boleh, tapi kembali ke hukum-hukum cabang ya tadi itu kebangetan banget ya. Mertua ya, saudara-saudara dari pihak laki-laki tentu akan benci ya, tentu akan marah. Ini suaminya belum sampai 100 hari, belum sampai ini udah menikah lagi. Nah itu ya, menyakiti hati perasaan mertua ya, orang tua dari suami yang meninggal. Wa ingkanat hailan, bagaimana kalau yang ditinggal wafat ini tidak sedang hamil ya, normal saja, biasa saja. Wa ingkanat hailan, yang ditinggal wafat, fa iddatuha, idahnya perempuan yang ditinggal wafat sedangkan dia tidak hamil, arba'atu ashhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari ya. Berarti bukan pakai waktu sucian di sini, 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari kalau yang ditinggal wafat. Kalau sedang tidak hamil ya, tidak hamil ya, normal itu 4 bulan 10 hari. Arba'atu asyhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Sehingga kalau ada kabar tetangga kita, teman kita meninggal nih, istrinya belum genap suaminya 100 hari udah nikah dengan orang lain, tidak sah pernikahannya. Karena idahnya perempuan yang ditinggal wafat sedangkan dia tidak hamil ya, itu 4 bulan 10 hari ya. Kalau ada kabarnya, oh si anu nikah suaminya belum 100 udah nikah dengan orang lain, maka pernikahan itu tidak sah karena dia statusnya masih di dalam iddah ya, di dalam iddah. Karena idahnya di sini pakai hari, bukan pakai sucian, bukan pakai haid ya. Tapi 4 bulan 10 hari tidak sah. Ada kejadian seperti itu. Ya, kejadian, maka pernikahan itu tidak sah, batal ya. Maka perlu diulang ketika sudah selesai idahnya, udah 4 bulan 10 hari, sedangkan pernikahan sudah terjadi di usia iddah itu baru 3 bulan, itu pernikahan yang pertama tidak sah, perlu tajdidun nikah ya, pembaharuan nikah, karena dianggap pernikahan pertama tidak sah, perlu pengulangan Pak. Perlu pengulangan. Berarti ketika sudah 4 bulan 10 hari, 4 bulan setengah ya, baru nikah lagi. Tidak sah pernikahan yang pertama karena masih di dalam iddah. Wa ghairil mutawaffa anha. Sekarang bagaimana idahnya perempuan yang bukan ditinggal wafat karena diceraikan oleh suaminya, karena ditalak itu ya. Karena ditalak 1 yang kemarin dibahas. Ini pun tafsil, in kanat hamilan, kalau yang diceraikan oleh suaminya
sedang hamil, ya, perempuan sedang hamil, fa'iddatuha biwadil hamli, idahnya itu ketika melahirkan, sama, ya. Kalau hamil, ya, diceraikan oleh suaminya, ya, kesel sama istrinya, akhirnya diceraikan, ya, idahnya tadi sampai melahirkan, bisa lama bisa sebentar. Kalau diceraikannya ketika hamil 1 bulan, ya berarti 8 bulan. Ketika diceraikannya hamil udah tua, ya, hamil 8 bulan atau 9 bulan, ya bisa 1 bulan atau kurang dari 1 bulan sampai melahirkan idahnya itu, ya. Idahnya sampai melahirkan. Bisa menikah kalau udah melahirkan, bisa. Atau percuma Ustadz, nikah juga kan gak bisa dipakai, masih nipas, ya itu mah ya resiko, itu mah ya resiko. Tega banget ya, baru ngelahirin 2 hari udah dinikah, nah gitu. Kalau sah pernikahan sah, tapi kalau hubungan badannya kan ada ketentuan yang lain, hukum fikih yang lain. Kalau hukum pernikahannya sah, ya, istri 2 hari setelah melahirkan langsung di rapalan, langsung jadi pengantin, sah pernikahannya. Tapi urusan malam pertamanya, ya tadi kembali, dia nipas enggak. Kalau nipas tunggu berarti 40 hari atau 60 hari, ya. Lama lagi, ya. Wa in kanat hailan. Sekarang yang dicerainya enggak hamil, yang diceraikan oleh suaminya tidak hamil. Ini tafsil lagi, ya. Tafsil lagi, perinci lagi. Kalau yang masih haid, yang mempunyai haid dalam arti di usia produktif masih haid, iddahnya perempuan yang diceraikan oleh suami sedangkan tidak hamil adalah salah tata kuru wahia al-athar, 3 kali sucian. Nah, ini baru pakai haid, ya. Bisa lama bisa sebentar tergantung haidnya. Kan ada yang haidnya 1 bulan, ada yang haidnya 2 bulan, ada yang haidnya 15 hari. Maksudnya masa sucinya, ya. Masa sucinya, ada yang masa sucinya itu 1 bulan, ada yang 2 bulan. Ada yang 15 hari suci, lalu haid, suci lagi, itu kan cepat. Di sini pakai salah satu kuru, ya. Yang hitung ya perempuan tadi, ya. Perempuannya yang hitung. Ya, munhatur. Wa in tuliqat tahiran, ketika mafhumnya nih, ketika si perempuan diceraikan dalam keadaan suci, lagi tidak haid, ya, sedang tidak haid, bi an baqiya zamanu tahriha in qadat iddatuha bi ta'ni fi haidatin tsalitsatin, maka selesai idahnya ketika masuk di haid yang ketiga. Haid yang ketiga. Selesai haidnya. Jadi contoh, sekarang bulan Mei tanggal 5, ya, tanggal 5 Mei. Ini sedang tidak haid perempuan nih, suci berarti lagi tidak haid. Diceraikan oleh suaminya, ya. Di akhir Mei tanggal 25 haid, 1 berarti haidnya. Lalu suci tanggal 25 Juni haid, 2 tuh haidnya. Lalu selesai suci tanggal 25 Juli haid. Nah, itu selesai idahnya. Berarti 25 Juli ketika haid dia sudah selesai idah. Ya, bisa menikah bisa ketika haid. Cuma tadi resiko kalau pengantin ketunda kalau nikah ketika haid. Ya. Sah pernikahan, ya. Karena idahnya selesai. Ini kalau contoh kalau normal, ya, normalnya perempuan, biasanya perempuan kan haidnya itu sebulan sekali, dalam arti sebulan seminggu, 7 hari haid, 23 hari suci, atau 6 hari haid, 24 hari suci. Itu kebiasaan perempuan. Makanya 3 bulan, ya, 3 bulan. Ada yang mengatakan kan 3 bulan 10 hari haidnya. Sebetulnya tidak berpaku pada 3 bulan 10 hari kalau yang masih haid tadi, ya, yang diceraikan oleh suaminya sedang tidak hamil dan masih mempunyai haid tadi, dihitung dari masa haidnya, ya.
Normalnya tadi ya 3 bulan 10 hari aja lah, nggak gitu kan biasanya ya normalnya. Itu diglobalkan atau dipukul rata ya. Autulikot haidon anu pasain qadot iddatuha wa bitaniya fi haidatin rabi'atin. Kalau diceraikannya ketika sedang haid. Kalau diceraikannya sedang haid, contoh diceraikan sekarang tanggal 5 ya, tanggal 5, maka ini ketika masuk haid yang keempat ya, berarti kalau tadi bulan Juli ya tanggal 25 ya, kalau sekarang sedang haid nih tanggal 5, berarti bulan Agustus tanggal 5 ketika haid yang keempat ya, Agustus tanggal 5 itu selesai ya, selesai masa iddahnya ya. Kalau dicerai ketika haid berarti ketika masuk di haid yang keempat ya. Kalau dicerai ketika suci ketika masuk di haid yang ketiga gitu. Kalau sekarang kan hitung satu haid bulan Juli bulan Mei, haid lagi bulan Juni, haid lagi bulan Juli, haid lagi bulan Agustus. Nah, itu selesai haid ya, selesai iddah kalau dicerai ketika haid. Kalau dicerai ketika suci ya, nanti tunggu haidnya tanggal berapa. Haidnya di akhir Mei, berarti akhir Mei 1, akhir Juni 1, akhir Juli 1. Oh, akhir Juli selesai iddahnya. Ini bisa cepat, bisa lambat, tergantung. Kalau yang cepat masa sucinya, haidnya cuma 2 hari, 15 hari haid lagi, itu cepat berarti. Bisa saja kurang dari 2 bulan selesai iddahnya. Bisa, itu pengakuan perempuan ya bisa. Ya. Saya haid 2 hari, terus 15 hari suci, haid lagi ya, 2 tuh ya, 2 kali haid. Ditelainya ketika haid 15 hari haid lagi ya, terus 15 hari kemudian haid lagi, 2 hari haid, 15 hari kemudian haid lagi, 15 hari kemudian, kan tidak sampai 2 bulan, cuma 40 ya, 50 harian ya, 50 hari kalau umpama 2 hari haid, 15 hari sucinya. Karena ada minimal suci, minimal masa suci itu 15 hari. Kalau kurang dari 15 hari bukan masa suci itu. Ya. Karena minimal suci itu 15 hari, biasanya 23 hari atau 24 hari. Dihitung, itu harus ada kejujuran dari perempuan ya. Perempuan jujur. Kalau kita mah ya ngitungnya ya udahlah 3 bulan 10 hari biasanya. Yang padahal kembali kalau baru haidnya 1 kali ya, baru haid 1 kali ya kan belum selesai iddahnya meskipun udah 3 bulan ya, kalau yang masih haid, yang produktif haid, kecuali yang tidak haid seperti memang setelah melahirkan dia minum pil KB terus gak haid lagi ya, gak ada haid, itu beda lagi urusannya. Kalau tidak haid, ini yang masih haid ya, meskipun jarang-jarang 2 bulan 3 bulan sekali, itu kan masih haid ya, masih haid. Maka 3 kali sucian. Kalau dicerai ketika suci, maka ketika masuk di haid yang ketiga. Ketika diceraikan ketika haid, maka ketika masuk di haid yang keempat. Dan normalnya perempuan 1 bulan sekali. Sehingga kebiasaan masyarakat kita ya ngitung iddah perempuan yang diceraikan itu 3 bulan 10 hari ya. Padahal mah bukan pakai tanggal ya, bukan pakai hari, tapi pakai tadi masa suci ya, pakai masa suci, masa sucian. Terus bagaimana kalau yang tidak haid, seperti nenek-nenek ya diceraikan oleh suaminya, kan namanya berantem ada aja tuh, nenek-nenek 70 tahun diceraikan oleh kakek-kakek, ada itu ya, ada. Udah rumah tangga 60 tahun, berumah tangga dari usia belasan tahun, masuk ke usia 75 berantem gara-gara warisan apa gara-gara apa, berantem diceraikan, ada yang seperti itu ya. Idahnya nenek-nenek ada idahnya, ada nenek-nenek juga ya, siapa tahu nenek-nenek ada yang lamar lagi gitu kan ya. Wa in kanat shagiratan, atau anak di bawah umur yang belum haid. Kalau tadi mau udah fatrah, nenek-nenek yang udah selesai haidnya. Yang kedua, yang anak kecil atau ABG yang belum haid, dia belum pernah haid, gimana idahnya tuh ya?
usia 8 tahun ya. Ya kalau sekarang menikah dengan usia 8 tahun di penjara gitu kan. Ada pelaturan. Ya kan zaman dulu mah ada tuh nikah dengan usia 7 tahun, nikah dengan usia 8 tahun. Kan belum haid kalau anak-anak yang 8 tahun, 7 tahun. Haid itu ya di usia 9 tahun minimalnya. Kadang-kadang kebanyakan di usia 11 12 tahun. Faidatuha salasata asyhurin. Idahnya itu 3 bulan. Ini baru pakai bulan nih ya. 3 bulan. Idahnya nenek-nenek yang sudah tidak haid atau perempuan yang sudah tidak haid usia 50 ke atas yang sudah tidak lagi haid ya, atau anak kecil yang belum haid, idahnya itu 3 bulan ya, 3 bulan. Setelah 3 bulan ya ada yang lamar kakek-kakek yang lain, nikah tuh si nenek. Atau anak kecil ya. Anak kecil 8 tahun menikah, diceraikan oleh suaminya ya. Setelah 3 bulan ya ini bisa dilamar oleh laki-laki yang lain. Wal mutallaqatu qabla duhul biha la idatalaha. Selanjutnya bagaimana kalau si perempuan ini jandanya janda kembang, belum disentuh oleh suaminya? Idahnya berapa lama ya? Kalau belum disentuh, belum digauli ya, karena dijodohin oleh bapaknya ya, oleh orang tuanya, ketika malam pertama pakai lepis 7 lapis gitu. Nggak dikasih suaminya. Udah kata suaminya kesel, percuma saya nikah kalau nggak dikasih mah. Udah saya talak kamu, saya cerai kamu. Belum diapa-apain, istrinya yang udah ijab qabul siangnya, malamnya nggak dikasih, kesel, dicerai istrinya itu. Ini idahnya berapa lama? La idatalaha, tidak ada idah. Ya, setelah dicerai oleh suaminya, udah saya cerai kamu. Ya, la idatalah, besoknya dia nikah lagi dengan orang lain bisa. Kayak kasus itu, kasus siapa yang viral di TV itu ya, nikah 1 hari dibawa pacarnya gitu kan, nikah 1 hari dibawa pacarnya, jadi malam pertamanya nggak jadi, dibawa kabur istrinya itu, akhirnya diceraikan. Itu kan la idatalah ya, setelah diceraikan dia nikah dengan pacarnya itu sah ya, sah. Yang dibawa kabur, dibawa lari oleh pacarnya ya, mendingan diceraikan tadi, dia nikah dengan laki-laki pilihannya ya, karena itu perjodohan. Biasanya perjodohan akhirnya nggak ada chemistry antara suami istri, malamnya istrinya nggak mau, kabur dengan pacarnya tadi, suaminya menceraikan, maka bisa menikah dengan pacarnya tadi langsung ya. Daripada terjadi perzinahan ya, perzinahan, mendingan dinikahkan dengan pacarnya tadi, karena la idatalaha, perempuan yang sudah dinikahi ya, yang dicerai tapi belum pernah disentuh oleh suaminya, la idatalah, tidak ada idahnya. Ini kan kejadian ya, kejadian di kampung di wilayah Sukasari juga, wilayah Sukasari ya, pernah kejadian, kalau nggak salah kasusnya dengan orang Lengsir ya, dengan orang Lengsir. Kejadian mau nikah sedangkan dengan suaminya belum genap 100 hari. Belum genap 100 hari, akhirnya Amil ini gak mau menikahkan karena ini perceraiannya di bawah 100 hari. Sedangkan idah itu kan tadi 3 bulan 10 hari. Ini baru 2 bulan setengah ya. Ini mau nikah lagi, 2 bulan yang lalu menikah ya. Mungkin nikahnya di Lengsir ya. Nikah di Lengsir. 2 bulan kemudian karena tadi berantem bercerai di sana ya, nggak setuju karena dijodohin, akhirnya 2 bulan kemudian ada yang lamar lagi pacarnya ya, ada yang lamar lagi, resepsi, hajatan, udah ada hajatan, pas ketika pernikahan verifikasi data, ini pernikahan sebelumnya ini 2 bulan yang lalu, nggak berani ya, nggak berani menikahkan karena ini masih di dalam iddah. Wah ini gimana nih, besan udah datang, hajatan udah mulai ya, hajatan udah ini, masa nggak jadi nikah ya, nggak jadi nikah. Akhirnya ada ya ustadz yang berani menikahkan, ustadz yang berani menikahkan karena
dia tahu kronologisnya. Akhirnya dinikahkan oleh seorang ustadz, udah nikahkan jadi. Ya. Akhirnya kan masyarakat, oh ini gak sah pernikahannya, karena baru 2 bulan dia menikah di Lengsir, masa di sini nikah lagi dengan laki-laki yang lain, ya kejadian. Akhirnya datang, ambil dari Lengsir, ambil Abung, ya, ambil Abung, dia mengkelirkan masalah. Iya memang 2 bulan yang lalu menikah, ya, 2 bulan yang lalu menikah di Lengsir, ya, tapi ini malam pertamanya berantem. Ya, sehingga diceraikan oleh suaminya belum disentuh, maka la idatalah, tidak ada idahnya. Jadi jangankan 2 bulan, 2 hari saja ya boleh menikah dengan laki-laki yang lain. Kasusnya, oh kalau itu mah berarti boleh. Makanya tadi ya komunikasi, oh ternyata di sana pernikahan terjadi namun berantem di malam pertama, diceraikan belum disentuh. Ya karena di sini ada pacarnya, akhirnya 2 bulan rempuk dengan keluarga, lamaran lagi dan sebagainya, ya seperti itu. Karena la idatalah, ada hukum, ya, ada hukumnya. Wa idatul amat bil hamli kaidatul hurrati, amat juga sama seperti idah wanita biasa, bil aqra, ya. Ini tolak anta atau bisyahrin wa nisfun, ini tadat bisyahraini kana aula. Yang kedua, setelah dicerai dan menjadi wanita yang iddah tadi, wa yajibu lil mu'tadah ar-raj'iyah as-sukna wa nafaqah. Dan kewajiban mantan suami ini, kalau di ketentuan ada kewajiban mantan suami, ya karena sudah menceraikan kan, berarti kan bukan suami, mantan suami yang menceraikan istrinya talak 1 atau talak 2 yang disebut talak raj'i, ya, kewajiban terhadap mantan istrinya tetap ada kewajiban. Ya dia punya anak, apalagi kalau punya anak, ya. Kalau tidak punya anak pun, ya, tidak punya anak pun ada kewajiban suami kepada istrinya selama di masa iddah. Ya, selama di masa iddah tadi. Kalau sedang hamil berarti iddahnya sampai melahirkan. Kalau umpama tidak hamil, iddahnya 3 kali sucian. Ya. 3 kali sucian. Wajibu lil mu'tadah ar-raj'iyah as-sukna. Wajib bagi mantan suami tetap memberikan tempat tinggal, memperhatikan selama iddah, bukan ditinggal langsung, tidak. Dosa gitu kan. Karena apa? Karena di masa masih tanggungan, masih apa? Masih ada kesempatan untuk rujuk, ya. Ada kesempatan untuk rujuk. Dan belum boleh menikah dengan laki-laki yang lain. Kalau umpama tidak diberikan tempat untuk tinggal, dia tidak ada yang ngurus, sama suaminya enggak, sama mantan suaminya enggak, menikah lagi dengan suami yang baru ini belum bisa, belum boleh, maka akan terlantar perempuan tadi. Karena kalau di zaman dulu mungkin perempuan itu ya tadi mengandalkan si suami, tidak bisa mencari rizki, tidak bisa mencari maisha. Kalau sekarang kan perempuan-perempuan pada pandai, zaman dulu mungkin ini, ya. Zaman dulu, jadi ngandelin dari laki-laki yang bekerja keras. Wa nafaqah, dan nafkahnya, ya, bimaskanin firoqiha in laqabiha, wa nafaqah wal kiswah, pakaiannya, ya, ila antakuna nasyijah qabla talaqiha. Kecuali kalau perempuannya nusu juga wajib nafaqah. Kalau yang perempuannya memang sebelum dicerai itu dia nggak mau ngelayanin suami, ya, nggak mau ngelayanin suami, suaminya mau, istrinya nggak mau, nah, itu namanya nusuz. Maka ketika bercerai tidak wajib nafkah, yang wajib hanya tadi tempat tinggal saja, dikontrakin lah 3 bulan atau 4 bulan dikontrakin, masih dimodalin, yang bayarannya mantan suaminya, itu kewajiban, ya. Kalau diceraikan tidak ada alasan nusuz, istrinya masih baik-baik, dia masih ngelayanin, tapi suaminya menceraikan, itu si mantan suami selama iddah wajib memberikan nafkah, ya, istilahnya ngasih beras, ngasih minyak sayur, ngasih lauk selama iddah tadi, ya 3 bulan lebih lah,
Kalau umpama masa suci 3 bulan bisa 3 bulan 10 hari, atau bisa lebih atau bisa kurang. Wa yajibu lil ba'in asukna duna nafaqah. Bagaimana kalau yang talaknya 3, dicerai 3 oleh suaminya, udah saya cerai talak 3. Nah, talak 3. Ini wajib bagi yang mencerai 3, talak 3, mantan suami memberikan asukna. Asukna itu tadi tempat tinggal. Berarti dibiayain tuh kontraknya sampai selesai idahnya. Kalau udah selesai idah kan dia bisa menikah dengan yang lain. Duna nafkah, tapi kalau yang cerai 3 itu tidak wajib memberikan nafkah. Tidak wajib memberikan beras, makanan dan lain sebagainya, tidak wajib. Illa antakuna hamilan, kecuali istri yang diceraikan talak 3 ini sedang hamil, maka fatajibul nafaqah bisababil hamli, ya, wajib memberikan nafkah karena dia sedang hamil. Ada bibit dia, ada keturunan dia yang sedang dihamilkan oleh mantan istrinya, dia wajib memberikan makan sampai melahirkan, berarti kalau idah yang hamil itu. Terus ketentuan perempuan yang ditinggal wafat, wa yajibu alal mutawafa anha zaujuha al-ihdad. Wajib bagi perempuan yang menjadi janda karena ditinggal wafat oleh suaminya al-ihdad. Ihdad itu ngusu, tidak dandan. Ya, tidak dandan, enggak boleh dandan. Ya. Ihdad. Beberapa hari ya. Selama idahnya tuh ihdad, jangan dangdan. Wa huwa lugatan maksud minal hadi al imtina'u minaz zinah, mencegah dari berhias ya. Berhias pakai baju ya, baju yang biasa, yang lusuh, jangan pakai baju yang mentereng, jangan pakai baju yang bagus ya. Pakai sendal ya, sendal yang biasa, jangan sendalnya selop, wah yang bagus jangan tuh. Kalau yang ditinggal wafat oleh suaminya. Wat thayyib wal imtina'u minat thayyib, enggak boleh pakai minyak wangi ya gitu. Walaupun status janda ditinggal wafat, tapi jangan tuh al-ihdad ya. Al-ihdad. Dan wajib bagi yang ditinggal wafat oleh suaminya mulazamatul bait, tinggal di rumah ya. Tinggal di rumah, atau perempuan yang ditalak itu tinggal di rumah, jangan jalan-jalan, mentang-mentang sudah status janda jalan-jalan, tidak boleh. Di rumah ya, di rumah nunggu si mantan suami ngajakin rujuk, harusnya gitu kalau perempuan. Nunggu suami ngajakin rujuk ya. Kalau umpama enggak sampai iddah selesai baru keluar ya. Kalau masih iddah itu tadi harusnya nunggu suami rujuk kembali. Ila lihajatin, kecuali butuh ya, kecuali ada kebutuhan seperti belanja makanan, belanja kebutuhan pokok, itu baru boleh keluar rumah. Tapi kalau tidak ada hajat ya udah. Kalau status janda tadi selama iddah itu ya harusnya di rumah. Ya, di rumah terus, mau jandanya ditinggal wafat atau jandanya karena dicerai. Kalau dicerai ya tadi tidak ada ihdad, tapi kalau ditinggal wafat ini ada tambahan ihdad, dilarang berdandan atau berhias ya. Dilarang berhias ya. Dan memakai wangi-wangian ya, memakai wangi-wangian. Ada batasan-batasannya ya. Ada batasan-batasannya. Salah satu yang tokolat. 3 hari ya, ihdad itu berarti tidak pakai hiasan, tidak apa, selama tidak 3 hari, itu namanya ihdad. Berkabung. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita simpulkan bahasan pada kesempatan kali ini tentang iddahnya perempuan yang menjadi janda kalau disebabkan jandanya ditinggal wafat, kalau sedang hamil sampai melahirkan. Kalau tidak hamil, iddahnya 4 bulan 10 hari. Yang ditinggal wafat, kalau sedang hamil sampai melahirkan. Kalau yang tidak hamil,
tapi dia sedang haid atau masih mempunyai waktu haid, ya, bisa haid, ini iddahnya 3 kali sucian. Kalau yang tidak hamil dan dia tidak haid, dalam arti belum haid atau sudah kelewat masa haidnya nenek-nenek, maka iddahnya adalah 3 bulan. Dan iddahnya perempuan yang ditalak oleh suaminya dan belum diapa-apain, belum didukhul atau belum disentuh, maka la iddatalah, tidak ada iddah. Dan wajib bagi mantan suami yang telah menceraikan istrinya talak 1 dan 2, wajib memberikan tempat tinggal dan nafkah, ya, selama istrinya tidak nusud sebelum diceraikan sampai selesai iddah. Dan yang menceraikan talak 3 wajib memberikan tempat tinggal saja sampai iddah selesai, tidak wajib memberikan nafkah, kecuali istri yang dicerai 3, mantan istri yang dicerai 3 sedang hamil, maka wajib memberikan nafkah mantan istri yang dicerai 3 kalau keadaan sedang hamil. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang salah atau bahasa-bahasa yang kurang tepat, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Ditutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.